Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, hadis yang ke 1201 dari kitab Sahih Muslim. An Abdillah, yaitu Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fa yaruddu alaina falamma raja'na min indin najashi sallamna alaihi falam yarudda alaina faqulna ya Rasulullah kunna nusallimu alaika fi shalah fataruddu alaina faqala inna fi sholati syughlan. Dari Abdillah, yaitu Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya dulu kami mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum kepada Rasulullah SAW ketika beliau salat. Maka kemudian beliau menjawab. Kemudian setelah kami pulang dari Najasyi, yaitu maksudnya setelah pulang dari hijrah ya ke Habasyah, maka kami menyampaikan salam atau memberikan salam kepada Nabi SAW, maka beliau tidak menjawab. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami mengucapkan salam kepada engkau dalam salat, engkau jawab. Kemudian beliau mengatakan, inna fis sholati syughlan. Sungguhnya di dalam salat itu ya, ada kesibukan. Riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna natakallamu fis shalah yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fis shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Dari Zaid ibn Arqam, beliau mengatakan bahwasanya dulu kami berbicara ketika salat, di mana seorang berbicara dengan teman sebelahnya dalam salat sampai Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah atau salatlah karena Allah dengan qanitin, yaitu khusyuk. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Hadis ini ya disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sebelumnya kita membahas bahwasanya dulunya atau sebelumnya itu dibolehkan berbicara, kemudian dilarang ya dalam salat. Sebagaimana hadis sebelumnya yang kita sebutkan, yaitu hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yang beliau baru masuk Islam, kemudian ada yang bersin, kemudian beliau mengucapkan yarhamukallah. Kemudian di sini
hadis Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kita bahwasanya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat kemudian sahabat mengucapkan salam, maka beliau menjawab, benar setelah pulang dari Najasyi, kata Abdullah bin Mas'ud, maksudnya setelah pulang dari hijrah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para sahabat, sebagian para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Habasyah 2 kali ya. Maka setelah pulang dari situ, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi tidak menjawab ya, ketika sahabat mengucapkan salam sedangkan beliau salat ketika itu, maka beliau tidak menjawab. Maka ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, maka beliau mengatakan, inna fis salati syughlan, bahwasanya dalam salat itu ada syughul, artinya ada satu pekerjaan yang menyibukkan. Apa itu? Ya, tentunya seorang ketika salat sibuk dengan membaca bacaan salat, dengan zikir baca Al-Qur'an yang dibaca dalam salat, dan tentunya seorang sibuk dengan bacaannya dan sibuk untuk memahami apa yang dia baca. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebelumnya dibolehkan yang menjawab salam, kemudian dihapuskan hukum tersebut, kemudian dilarang ya. Termasuk di dalamnya adalah kemarin adalah ketika seorang bersin kemudian membaca alhamdulillah. Membaca alhamdulillah itu dibolehkan dengan sir, tapi tidak boleh seorang mengucapkan yarhamukallah ya ketika lagi salat. Sebagaimana juga dalam hadis di sini Zaid ibn al-Arqam, beliau di sini menceritakan bahwasanya dulu kami ketika awal-awal ya salat itu seorang berbicara dengan teman sebelahnya ketika dalam salat itu, sampai Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, itu berdirilah untuk Allah atau berilah dalam salat ya untuk Allah, karena Allah dengan qanitin. Qanitin artinya diartikan khusyuk, termasuk khusyuk itu adalah diam. Maka dikatakan oleh Zaid bahwasanya kami dilarang untuk berbicara, diperintahkan untuk diam. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukum yang sebelumnya boleh itu dihapuskan, maka menjadi terlarang. Kemudian hadis selanjutnya dari Jabir radhiyallahu taala annahu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajatin thumma adraktuhu wa huwa yasir. Qala Qutaibah yusalli fasallamtu alaihi fa asyara ilayya falamma faragha da'ani faqala innaka sallamta anifan wa ana usalli wa huwa muttajihun hina idzin qibala al-masyriq. Dalam riwayat lain disebutkan arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaliqun ila Bani Mustaliq fa ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fakallamtuhu faqala li biyadihi hakadha wa awma'a Zuhair biyadihi thumma kallamtuhu faqala li hakadha wa awma'a Zuhair aidan biyadihi nahwal ard wa ana asma'uhu yaqra yumi'u bi ra'sihi falamma faragha qala ma fa'altu fil ladzi arsaltuka lahu fa innahu lam yamna'ni an ukallimaka illa anni kuntu usalli. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Jabir, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ba'athani fi hajatin faraja'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi wa wajhu ila ghairil qiblah sallamtu alaihi falam yarudda alayya falamman sarafa qala innahu lam yamna'ni an arudda alayka illa anni kuntu usalli. Hadis ini ya, atau riwayat ini itu riwayat dari Jabir bin Abdullah
radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk keperluan beliau, ya. Rasulullah SAW, kata beliau, pernah mengutusku dalam atau untuk keperluan beliau. Kemudian aku kembali, kemudian aku mendapati beliau sedang berjalan. Kata perawi hadis Qutaibah, yaitu sedang berjalan dan dalam keadaan salat. Maksudnya berjalan di sini yaitu Nabi salat di atas kendaraannya. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat setelahnya, ya, Nabi berjalan maksudnya, dan dalam keadaan salat maksudnya berjalan di atas kendaraan. Ya, salat di atas kendaraannya sedangkan kendaraannya berjalan. Assalamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau memberikan isyarat. Kemudian setelah beliau selesai, maka beliau memanggilku. Maka beliau mengatakan, engkau tadi yang mengucapkan salam, sedangkan saya ketika itu sedang salat, kata Nabi SAW. Kemudian disebutkan oleh perawi hadis bahwasanya beliau, yaitu Rasulullah SAW, ketika itu menghadap ke arah timur, ya, ketika salat. Riwayat selanjutnya tadi disebutkan bahwasanya Jabir mengatakan, Rasulullah SAW mengutusku, sedangkan beliau ketika itu pergi menuju Bani Mustalik, ya. Kemudian aku mendatangi beliau, sedangkan beliau salat di atas untanya. Nah, ini lebih jelas, ya. Maksudnya aku mendatangi beliau setelah selesai urusan, aku mendatangi beliau, kemudian beliau ketika itu sedang salat di atas untanya. Maka saya berbicara dengan beliau, kemudian beliau memberikan isyarat, ya. Kemudian aku berbicara lagi, kemudian beliau memberikan isyarat, ya. Dan perawi hadis Zuhair mengatakan memberikan isyarat dengan tangannya. Beliau katakan memberikan isyarat dengan tangannya mengarah ke tanah atau ke bumi. Aku mendengarnya membaca, yaitu bacaan, ya, salat, dan beliau memberikan isyarat dengan kepalanya. Setelah selesai, maka beliau mengatakan, apa yang kamu lakukan terhadap apa yang aku suruh tadinya, kata Rasul SAW. Jadi Nabi bertanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap apa yang sudah aku suruh engkau melakukannya. Kemudian Nabi mengatakan, sungguhnya aku tidak ada yang menghalangiku, ya, ketika engkau tadi berbicara denganku, kecuali karena aku lagi salat, kata Nabi SAW. Kemudian Zuhair di sini menjelaskan bahwasanya Abu Zubair yang menjelaskan perawi hadis ini duduk ketika itu menghadap Ka'bah. Kemudian dia memberikan isyarat, ya, ke arah Bani Mustalik, yaitu ke arah selain Ka'bah, ya. Dalam riwayat yang terakhir tadi, Jabir mengatakan, kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Sini beliau katakan, kami bersama Rasul dalam sebuah perjalanan. Kemudian beliau mengutusku secara pribadi untuk keperluan beliau. Kemudian aku kembali, kata Jabir. Maka beliau ketika itu salat di atas kendaraannya, sedangkan wajah beliau menghadap kepada selain kiblat. Di sini disebutkan dengan jelas, ya. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau, kemudian beliau tidak menjawab. Setelah selesai, beliau mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salam kecuali aku lagi salat. Di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis Jabir, ya, yang disebutkan beberapa riwayat, bisa disimpulkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, bahwasanya Jabir tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersama beliau dalam sebuah perjalanan, dan riwayat kedua disebutkan perjalanan menuju Bani Mustalik, ya, Bani Mustalik. Kemudian
Nabi SAW mengutus Jabir untuk satu keperluan, ya kita nggak tahu, ya tidak disebutkan, tidak dijelaskan. Kemudian Jabir kembali menyusul, ya, pasukan atau Rasulullah SAW ketika itu. Kemudian ketika selesai dari pekerjaannya, langsung menghadap Rasul. Sedangkan Rasul ketika itu di atas untanya, kendaraannya. Kemudian Jabir mengucapkan salam dan berbicara kepada Nabi SAW, tapi Nabi tidak menjawab atau memberikan isyarat, ya, jawaban dengan isyarat dengan tangannya. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama yang disebutkan, ya, oleh Imam Nawawi di sini bahwasanya seorang ketika sholat kemudian ada orang lain yang mengucapkan salam kepada dia, boleh dia memberikan jawaban tapi dengan isyarat, bukan dengan lisan, ya. Bukan dengan lisan. Karena ketika dia mengatakan waalaikumsalam atau waalaikumsalam, itu jawaban, dan itu termasuk perkataan, sebagaimana dilarang juga mengucapkan yarhamukallah. Karena salam sama dengan perkataan yarhamukallah, yaitu doa. Tapi di situ adalah ketika sholat kita dilarang berbicara dengan lawan bicara. Kata ka di situ mengucapkan kamu, ya. Waalaikumsalam, ya, semoga keselamatan bagimu. Sebagaimana juga ketika orang bersin kita mengatakan yarhamukallah, semoga rahmat Allah kepadamu. Maka ini yang dilarang, ya. Maka di sini disebutkan oleh Imam Nawawi beberapa pendapat para ulama, tapi yang lebih kuat insyaallah adalah bolehnya memberikan jawaban dengan isyarat, tidak dengan lisan ketika sholat, atau menjawabnya setelah salam, artinya setelah selesai sholat, maksudnya setelah selesai sholat. Nah, ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi di sini pendapat para ulama, ya, boleh. Jadi boleh kita menjawabnya ketika sholat dengan isyarat, isyarat dengan tangan. Kemudian boleh juga dijawab setelah selesai kita salam, yaitu setelah selesai sholat. Kemudian salah satu hikmah, ya, tidak menjawabnya adalah bahwasanya seorang ketika sholat dia sedang sibuk dengan sholat, maka hendaknya seorang ketika sholat dia khusyuk dalam sholatnya, di mana dia khusyuk dengan apa yang dia baca, memahami, mentadabburi apa yang dibaca, ya. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW ketika safar, maka beliau itu sholat sunnah di atas kendaraannya. Rasulullah SAW ketika safar, maka beliau sholat sunnah di atas kendaraannya, dan boleh tidak menghadap kiblat, ya, boleh tidak menghadap kiblat, ya, ketika sholat sunnah, ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, walaupun sebagian mengatakan ketika takbiratul ihram itu berusaha untuk mencari kiblat. Kemudian setelah itu maka terserah kendaraannya, karena kalau di zaman dahulu kita bisa bayangkan bahwasanya unta berjalan, ya, bisa jadi dia mengarah, ya, ke kanan dan ke kiri dan sebagainya, maka membuat seorang tidak menghadap kiblat. Maka ini disebutkan dalam riwayat tadi Jabir bahwasanya Nabi SAW ketika sholat tersebut di atas kendaraannya, tapi beliau tidak menghadap kiblat, ya. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya seorang dianjurkan, ya, ketika ada yang mengucapkan salam kepada dia, kemudian dia tidak menjawab ketika itu karena ada uzur, ya, seperti uzur ketika sholat atau ketika dia di kamar mandi, ya, tidak menjawab juga, ya, sebagaimana Nabi SAW disebutkan dalam hadis ketika beliau
buang hajat, maka beliau ada yang mengucapkan salam sahabat, maka beliau tidak menjawab, tapi menjawab setelahnya. Di sini dianjurkan bagi seorang ketika dia tidak menjawab salam atau mengakhirkan, itu memberitahu kepada temannya supaya tidak ada suudzon. Ya, kenapa saya mengucapkan salam tidak dijawab? Maka akan menimbulkan suudzon ya kepada saudaranya sendiri. Maka dia sampaikan uzurnya. Oh, tadi saya di kamar mandi, atau saya lagi sholat. Atau misalnya seorang bertamu, kemudian dia mengucapkan salam sedangkan dia lagi sholat, maka dia sampaikan, ya, saya tadi lagi sholat atau lagi di kamar mandi sehingga saya tidak bisa menjawab. Maka uzur itu disampaikan untuk menjaga ya perasaan saudaranya dan menghilangkan suudzon ya atau buruk sangka. Karena menjawab salam tentunya hukumnya wajib. Sebagaimana tadi disebutkan, Nabi SAW memanggil Jabir dan mengatakan tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab ya, salam kecuali karena aku lagi salat ya, kata Nabi SAW. Kemudian juga mengucapkan salam atau menjawab salam ini perlu kita ketahui, sunnahnya adalah mengucapkan dengan lisan saja tanpa isyarat, baik mengucapkan ataupun menjawab, kecuali jika ada uzur. Disebutkan ini oleh para ulama ya. Mengucapkan salam itu kita dengan lisan saja, tidak perlu memakai isyarat. Atau disebutkan oleh para ulama boleh menggabungkan keduanya. Kalau ada uzur, misalnya jauh ya, kita mengucapkan salam orang dari posisinya jauh, terus kita berikan isyarat ya, yang mengucapkan salam dan isyarat. Kalau hanya isyarat saja maka ini dilarang, karena salam dengan isyarat itu adalah salamnya orang Yahudi ya, cuman dengan isyarat aja dari jauh dia tidak salam, maka ini dilarang. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ya, mengucapkan assalamualaikum. Kalau orang itu jauh maka boleh dengan isyarat ya, boleh dengan isyarat. Jadi yaitu menggabungkan antara salam dengan isyarat. Dan dilarang isyarat saja, karena itu sekali lagi adalah salamnya orang Yahudi ya, hanya sekedar isyarat. Tapi seorang muslim dia mengucapkan salam, karena salam adalah doa. Ya, salam adalah doa. Dan mengucapkan salam ya hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Dan ini bisa kita lihat juga faedah Nabi SAW ketika itu sholat sunnah, sedangkan mengucapkan salam wajib, menjawab salam. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana menggabungkan di sini. Tidak serta merta di sini ketika dikatakan mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, tetapi kalau bisa diakhirkan, karena seorang ketika dia sholat, dia tidak boleh membatalkan sholatnya kecuali ada uzur yang syar'i. Ya, maka dalam ini boleh ya kita lihat, ini petunjuk Nabi SAW ya, bahwasanya ketika seorang sholat dia menjawabnya setelah salam, atau dia menjawabnya dengan isyarat. Ya, dia menjawabnya dengan isyarat. Ya, tidak dia batalkan sholatnya mentang-mentang ini sholat sunnah, kemudian dia mengatakan menjawab salam adalah hukumnya wajib. Tapi makanya di sini Nabi memberikan solusi. Ya, bagaimana solusinya? Dia menjawab dengan isyarat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-61, yaitu bab jawaz la'ni syaitan fi athna'is shalah wa ta'awudz minhu wa jawazul amal al-qalil fi shalah. Imam Nawawi mengatakan di sini bab bolehnya melaknat syaitan ketika salat dan berlindung kepada Allah darinya,
dan bolehnya melakukan amalan atau gerakan yang sedikit dalam salat. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ifritan minal jin ja'ala yaftiku alayya al-barihata liyaqta alayya as-salah wa inna Allaha amkanani minhu fadha'atuhu falaqad hamamtuhu an arbitahu ila jambi sariyatin min sawaril masjid hatta tusbihu tanzuruna ilaihi ajma'un aw kullukum. Thumma dzakartu qawla akhi Sulaiman rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faraddahu Allahu khasi'an. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ifrit ya, nama salah satu jin. Inna ifritan minal jin, ifrit dari golongan jin. Dia kata Nabi SAW mengganggu saya salat tadi malam, dan dia berusaha untuk memutuskan salat saya, kata Nabi. Dan sungguhnya Allah SWT memberikan kepadaku kesempatan atau kemampuan sehingga aku pun menolak dia atau memukulnya. Maka sungguh aku berkeinginan, kata Nabi SAW, mengikatnya ke salah satu tiang dari tiang-tiang masjid, sehingga pada pagi harinya kalian semua, kata Nabi, bisa melihatnya. Kemudian aku teringat perkataan saudaraku Sulaiman alaihissalam, di mana beliau mengatakan dalam doanya, disebutkan dalam surah yaitu Rabbi firli warham wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yaitu ya Allah, ampuni aku dan berikan kepadaku kekuasaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yaitu kekuasaan itu yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Itu doa Nabi Sulaiman. Maka Allah SWT menjadikan ifrit tersebut menjadi hina. Hadis ini, ya, kita lihat di sini, ini kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya ifrit, ya, itu berusaha mengganggu beliau ketika sholat. Maka kemudian beliau berusaha untuk menjauhkan diri darinya atau menolak dia, ya, memukulnya, kata Nabi SAW. Di sini disebutkan beberapa faedah dari hadis ini oleh Imam Nawawi. Pertama, bahwasanya ya, jin itu akan berusaha untuk syaitan dan jin berusaha untuk mengganggu manusia dalam segala hal, termasuk dalam hal ibadah. Di sini yang diganggu adalah Rasul. Ifrit, ini salah satu jin yang terkenal durhaka, itu mengganggu Nabi SAW dalam salatnya. Ini menunjukkan bahwasanya jin dan syaitan, iblis itu berusaha dengan segala macam cara untuk mengganggu manusia. Itu terutama dalam salat, terutama dalam ibadah, dan ibadah paling besar itu salat. Maka berusaha dia memalingkan seorang dari salatnya. Itu terutama dalam hal kekhusyukannya. Disuruh oleh syaitan untuk mengingat ini dan itu dan sebagainya. Ini adalah gangguan. Nah, di sini ifrit, ya, datang kepada Nabi SAW, ya, dengan rupanya. Kemudian Nabi SAW melihatnya. Kemudian Nabi SAW yang diganggu oleh dia itu berusaha untuk menjauhkan diri dari dia dengan memukulnya atau mendorongnya, kata
Nabi SAW di sini. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh aku ingin, kata Nabi tadi, mengikatnya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini perkataan para ulama di sini, bahwasanya pertama bisa jadi seorang bisa melihat jin dengan rupa aslinya, sebagaimana Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, pendapat sebagian para ulama. Bisa jadi dia melihat rupa aslinya sebagaimana para nabi dan rasul. Sebagaimana para nabi dan rasul, rasul sendiri dan juga Nabi Sulaiman misalnya melihat dengan rupanya yang asli. Maka ini menurut sebagian para ulama. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya melihat ini hanya khusus kepada para nabi dan rasul saja. Karena Allah SWT ya berfirman dalam surah Al-A'raf ya. Allah SWT mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia yaitu iblis dan bala tentaranya, jin dan sebagainya itu melihat kalian dari tempat atau di mana kalian tidak melihat mereka. Ya, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Ini firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27 ya, menjelaskan bahwasanya kita tidak bisa melihat jin. Sebagian para ulama mengatakan ini adalah ya secara umum manusia tidak bisa melihatnya ya. Hanya para nabi dan rasul ya. Maka di sini kita lihat ada dua pendapat para ulama dalam hal ini ya. Wallahu a'lam ya. Kemudian riwayat selanjutnya ya kita baca yang juga melengkapi, yaitu riwayat dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqulu a'udzu billahi minka thumma qala al'anuka bi la'natillahi thalathan wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an falamma faragha min as-salah qulna ya Rasulullah qad sami'naka taqulu fi shalah syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dhalik wa ra'aynaka basatta yadaka qala inna aduwallah iblis jaa'a bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi faqultu a'udzu billahi minka thalatha marrat thumma qultu al'anuka bi la'natillahi tamah falam yasta'khir thalatha marrat thumma aradtu an akhudhahu wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muthiqan yal'abu bihi wildanu ahli Madinah. Kata Abi Darda, Rasulullah SAW suatu ketika pernah sholat, kemudian kami mendengar beliau mengatakan, aku berlindung kepada engkau. Kemudian beliau mengatakan, aku melaknat engkau dengan laknat Allah 3 kali. Kemudian beliau mengulurkan tangannya seolah-olah beliau mengambil sesuatu. Setelah selesai salat kami mengatakan kepada Rasul, sungguhnya kami mendengar sesuatu perkataan dalam salat tadi yang kami belum pernah mendengarnya sebelumnya wahai Rasul. Dan kami melihat engkau mengulurkan tangan engkau. Dan engkau mengatakan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya musuh Allah iblis tadi datang dengan api yang dia ingin mengenakan api tersebut ke wajahku atau melemparkan api itu ke wajahku. Kemudian aku mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari engkau 3 kali. Kemudian aku katakan, kata Nabi, aku melaknat engkau dengan laknat Allah at-tamah yang sempurna. Kemudian dia tidak juga mundur sampai 3 kali. Kemudian aku ingin mengambilnya atau menangkapnya, kata Nabi SAW, demi Allah, kalau bukan karena doanya saudara kita Sulaiman, sungguh dia akan dalam keadaan terbelenggu. Kemudian anak-anak dari penduduk Madinah akan bermain atau mempermainkan dia. Hadis ini juga ya hadis Abu Darda, sebagaimana juga tadinya
hadis Abu Hurairah, di sini Nabi SAW didatangi oleh iblis. Kalau tadi ifrit, di mana iblis mendatangi Nabi SAW dalam salat, kemudian ingin mengganggu Nabi SAW. Dan Nabi di sini berlindung kepada Allah SWT dari iblis, dengan mengatakan a'udzubillahi minka, kemudian al-anuka bila'natillah. Maka di sini kita lihat Imam Nawawi menjelaskan bolehnya seorang mengatakan a'udzubillah dalam salat, ya. Ini ketika dia merasa terganggu dalam salatnya, maka ini dibolehkan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengucapkan itu, ya. Dan di sini faedah juga, sebagaimana faedah sebelumnya tadi, bahwasanya Nabi SAW melihat, ya, iblis dengan rupanya yang asli. Ya wallahu alam, ini di sini yang kita lihat itu Rasul SAW yang melihatnya. Ya, kemudian Nabi SAW berusaha untuk menangkapnya. Maka kemudian Nabi mengatakan kalau seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, sungguh dia akan dalam keadaan terbelenggu, kemudian bisa dipermainkan oleh anak-anak penduduk Madinah. Dan maka disinilah perkataan inilah yang disebutkan tadi oleh para Imam Nawawi, yang menjadi pendapat oleh sebagian para ulama, bahwasanya bisa jadi sebagian orang bisa melihat ia jin ataupun iblis dalam bentuk rupa aslinya, ya, wallahu alam, ya. Walaupun tadi kita katakan Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-A'raf dengan jelas bahwasanya mereka, iblis, jin dan sebagainya itu melihat kita, sedangkan kita tidak melihatnya, ya. Tetapi di sini tentunya tadi disebutkan oleh Nabi bahwasanya Nabi Sulaiman sudah berdoa. Ya, Nabi Sulaiman berdoa bahwasanya kekuasaan beliau itu tidak diberikan kepada orang setelah beliau. Di mana beliau, Nabi Sulaiman, bisa melihat jin, bisa mengatur jin, maksudnya. Itu kekuasaannya. Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman di mana beliau berkuasa tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada manusia, hewan, jin. Beliau kuasai, maksudnya bisa beliau perintah. Ya. Maka di sini Nabi sendiri mengingat itu. Maka beliau akhirnya tidak melakukan hal tadi. Ini menunjukkan juga tawadhu'nya Nabi SAW. Tawadhu'nya Nabi SAW, sehingga ketika beliau mengingat doanya Nabi Sulaiman, beliau tidak melakukan hal tersebut. Kalau kita katakan bisa enggak Nabi melakukan itu, tentunya dengan izin Allah bisa, karena Nabi Rasulullah SAW lebih mulia dari Nabi Sulaiman. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, mengingat doanya Nabi Sulaiman tersebut. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi SAW, ya, kepada Nabi Sulaiman, ya. Walaupun beliau adalah yang lebih mulia daripada Nabi Sulaiman, ya. Ya, wallahu alam, ya. Dalam hal ini faedahnya adalah tadi bolehnya seorang ta'awudz, ya, ketika dia salat, ya, sebagaimana Nabi SAW berta'awudz, ya, dari syaitan, dari iblis ketika hendak mengganggunya, ya. Wallahu alam, ini pembahasan kita, ya, pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.